Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat mimbar Islam, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Saya tadi membaca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini adalah salah satu surah yang memiliki keunikan tersendiri, memiliki kriteria sendiri, memiliki keistimewaan tersendiri. Why? Kenapa? Ada 114 surah di dalam Al-Quran. Akan tapi surah Asy-Syams ini, surah Asy-Syams yang saya bacakan tadi, wasyamsi waduhaha dan seterusnya, itu memiliki makna yang istimewa dibandingkan surah-surah yang lain. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ketika para ulama ahli tafsir menyebutkan tentang surah Asy-Syams ini, yang dimana surah Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat. Menurut para ulama, surah Asy-Syams ini adalah surah yang di dalamnya terdapat banyak sekali sumpah-sumpah Allah di dalamnya. Jadi surah Asy-Syams ini, kata para ulama, terdapat 7 sumpah Allah di dalamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya 7, bahkan mengatakan 11 isi sumpah Allah di dalamnya. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, surah Asy-Syams ini adalah surah yang menceritakan, adalah surah yang memberikan penekanan, adalah surah yang memiliki makna sumpah-sumpah Allah paling banyak terdapat di dalamnya. Seperti saya sampaikan tadi, 15 ayat di dalam surah Asy-Syams ini. Surah Asy-Syams inilah terdapat paling banyak sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Mari kita telaah, mari kita simak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat wasyamsi waduhaha,
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Di sini Allah sebutkan wasyamsi waduhaha, demi matahari. Demi matahari. Bahkan menurut para ilmuwan, matahari yang kita rasakan sinarnya, matahari yang kita rasakan energinya, ini menurut para ilmuwan, matahari itu adalah salah satu planet tata surya yang menyinari, yang menyirami sinar cahaya matahari. Bahkan menurut para ilmuwan mengatakan usia matahari itu sudah mencapai 5 miliar tahun. Subhanallah. Dan yang luar biasanya adalah matahari itu mampu berfungsi 5 miliar tahun ke depan. Kalau kita renungkan, cukup tidak usia kita? Rasa-rasanya kalau kita hitung dengan secara logika, tentu usia kita tidak akan cukup. Tapi disinilah Allah menunjukkan bahwa ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran, ja'ala layla wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Di antara terjadinya waktu, perputaran bumi, perputaran matahari pada orbitnya, itu terdapat pelajaran yang begitu besar yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Agar kenapa? Agar kalian bisa bersyukur akan pelajaran itu. Terkait yang Allah sebutkan tentang matahari demi matahari, para ilmuwan sudah membahas usia matahari ini sudah mencapai 5 miliar tahun, dan matahari ini mampu berfungsi 5 miliar tahun ke depan. Matahari itu adalah sumber cahaya bagi kehidupan kita. Dan matahari itu menyinari semua alam, semua planet. Di antara planet, salah satunya adalah planet bumi yang kita tempati ini. Di bumi, menurut para ilmuwan mengatakan, bumi yang kita tempati ini kecil, kolil, kecil sekali. Di yang kecil itulah banyak manusia yang hidup di dalam bumi yang menurut ilmu pengetahuan bumi ini kecil. Di yang kecil itulah manusia hidup. Nah, ketika mereka hidup di benda yang sangat kecil itulah banyak manusia yang merasa sok besar, sok angkuh dengan kekuatannya, dengan apa yang dia miliki. Sok dia berkuasa, sok semena-mena dia, sok paling kuat. Padahal ia tinggal di salah satu tempat yang amat sangat kecil menurut ilmu pengetahuan, yang dimana tempat tersebut memerlukan energi sinar matahari, meminjam energi sinar matahari. Dan di tempat tersebut kita begitu bergantung, bukan hanya sinar mataharinya, melainkan kita bergantung dengan hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lantas kenapa kita mau sombong? Apa yang kita sombongkan, hadirin? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan wasyamsi waduhaha, demi matahari. Matahari itu panasnya sekian juta derajat Celcius. Panas sekali, hadirin. Bahkan kalau bumi itu masuk di kawah matahari,
maka yang dibutuhkan oleh matahari untuk menghancurkan bumi ini tidak sampai sedetik bumi yang kita tempati ini akan hancur lebur. Saking panasnya dan begitu panasnya matahari tersebut. Dan matahari, kalau matahari dengan bumi saat ini agak terlalu jauh daripada orbit yang sekarang ini, yang terjadi adalah bumi yang kita tempati ini pasti akan gelap dan pasti akan kedinginan kita. Terlalu jauh daripada tempat sekarang ini. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau matahari dengan jarak bumi itu terlalu dekat daripada orbit yang sekarang ini, maka tidak lain kita yang tinggal di dalam bumi ini pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan kepanasan, dan tentunya pasti akan terbakar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal ardi wa mat wal qamari idza talaha, dan demi bulan, wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Dan Allah sebutkan lagi wassama wal laili idza yaghshaha, demi malam, wassamai wa ma banaha, demi langit. Kemudian Allah sebutkan lagi wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi. Kemudian Allah sebutkan lagi wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Subhanallah, demi jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna. Allah tutup dengan kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Sungguh senang, sungguh berbahagialah mereka yang membersihkan jiwanya, kolbunya. Tapi ingat kata Allah, dan alangkah meruginya manusia jikalau ia mengotori hatinya. Alangkah buruknya manusia jikalau masih ada penyakit-penyakit hati yang ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para penonton, para penikmat mimbar Islam dimanapun Anda berada. Ayat ini menurut para ulama, ayat surah Asy-Syams ini adalah surah yang terdapat banyak sekali sumpah-sumpah Allah di dalamnya. Sumpah yang berisi ciptaan-ciptaan Allah yang berkaitan dengan planet-planet. Menurut para ulama, di surah Asy-Syams ini, selain Allah menyebutkan tentang tanda-tanda kebesarannya, selain Allah menyebutkan ciptaannya dengan begitu terperinci, dengan begitu jelas, ternyata ada makna lain, ada makna yang lebih penting daripada ciptaan Allah itu menurut para ulama. Apa itu? Yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yaitu sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi menurut para ulama, surah Asy-Syams ini inti dari sumpah Allah di dalam surah Asy-Syams ini
intinya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya, dan amat sangat celakalah orang-orang yang masih ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Sehingga para ulama mengatakan, wahai manusia, apakah kamu menganggap dirimu itu kecil? Ini kata para ulama. Wahai manusia, ini sekaligus perenungan untuk kita. Apakah kamu menganggap dirimu itu kecil? Sementara di dalam diri kamu itu ada alam yang begitu besar. Bukankah ada alam perasaan? Bukankah ada alam qalbu? Bukankah ada alam jiwa, ada alam ruh? Dan yang paling terpenting adalah ada fisik dan ada psikis yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita besar. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah Allah menyebutkan di dalam surah Asy-Syams ini berkaitan tentang ciptaan-ciptaannya, di antaranya adalah yang Allah sebutkan wasyamsi waduhaha, yang berkaitan tentang matahari, berarti ada makna yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Maknanya adalah, dan menurut para ulama mengatakan, kalau matahari itu begitu penting bagi kita, maka hati manusia jauh lebih penting, jauh lebih berharga, dan jauh lagi dibutuhkan ketimbang matahari. Kalau matahari itu amat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka hati pun jauh lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Hati kalau bersih, maka dia akan segar, jiwanya segar, badannya segar, akhlaknya akan segar. Hati kalau bersih, terhindar dari penyakit-penyakit hati, hati kita akan bercahaya, hati kita akan bergetar, hati kita akan hidup, hati kita akan dapat berkomunikasi dengan diri kita. Tapi sebaliknya, kalau hati kita rusak, banyak penyakit-penyakit hati di dalamnya, maka hati kita ini akan redup, akan mati, akan keras. Dan lebih parahnya adalah hati kita akan menghitam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau hati kita tidak kita tata dengan sebaik-baiknya, kalau hati kita tidak kita perhatikan, kalau hati kita tidak kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, maka tentulah kitalah, diri kitalah, keluarga kita yang akan merasakan efek dari itu semuanya. Maka kata Allah, yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika nanti kita akan meninggalkan semuanya, maka kita akan berhadapan dengan Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan hati yang bersih. Maka hati yang bersih ini adalah salah satu cerminan di dalam surah Asy-Syams ini. Kita diperintahkan, kita ditekankan untuk membersihkan hati kita. Kalau matahari itu begitu penting, berarti hati kita jauh lebih penting. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika terjadi hari kiamat, pada kondisi itu gelap, dan hati yang bersih itulah yang akan menyinari. Hati yang bersih itulah, hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati itulah, hati kita akan menjadi cahaya matahari, cahaya matahari sebagaimana yang digambarkan di dalam surah
asyamos ini wasyamsi waduhaha. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri pribadi saya, mobil khusus seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Ingat, pergantian momen, waktu, dan terlebih-lebih tahun jadikanlah sebagai sarana untuk bermuhasabah diri agar hati kita bisa kita tata, agar hati kita bisa bersih, agar hati kita bisa hidup, agar hati kita bisa terang, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipanggil dalam keadaan hati yang jauh lebih bersih, hati yang jauh lebih tenang. Intinya adalah kalau hati bersih, maka pastilah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tadabbur kita di surah Asy-Syams ini. Mudah-mudahan semakin kita memaknai dari surah Asy-Syams. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.